waktu, istilahnya bebarengan dengan kuliah biasa. Jadi kuliahnya 4 tahun aja tetapi dapat 2 gelar misalkan seperti itu. Dan ada kesempatan juga bagi teman-teman untuk bisa kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri itu misalkan aja teman-teman mengambil beberapa bulan gitu ya kuliah di luar negeri, itu ada kesempatan. Nah, ini salah satunya yang join degree ya, join degree program ini ada IBM dengan Solbridge. Solbridge itu adalah universitas yang di luar negeri. Kemudian ada teknik kimia. Teknik kimia ini juga sangat erat kerjasamanya sehingga hampir tiap tahun kita mendapatkan beasiswa dari luar negeri juga. Nah, kalau untuk kerjasama istilahnya ya, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya maupun yang ada di luar Surabaya, itu kami juga memiliki kerjasama yang erat ya. Jadi istilahnya itu tidak usah khawatir lah kalau misalkan lulus itu terus kita nganggur misalkan seperti itu ya, itu kami fasilitasi. Fasilitasi itu maksudnya bukan dari awal udah ada kontrak, enggak ya, tapi nanti setelah lulus itu biasanya sudah ada lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa teman-teman isi nanti misalkan. Bahkan sebelum lulus pun itu sudah ada yang pada kerja. Bahkan yang kemarin pada saat pandemi pun gitu ya, di mana lowongan pekerjaan ya seperti teman-teman ketahui itu jauh menurun ya, bahkan banyak yang di PHK gitu ya. Itu WM tetap ada lowongan pekerjaannya bagi yang sudah lulus, bagi alumni-alumni yang sudah lulus. Jadi seperti itu, karena memang Widya Mandala itu sudah dipercaya ya teman-teman, karena dipercaya dari dulu. Dan bahkan ada perusahaan yang Widya Mandala minded. Widya Mandala minded itu apa sih? Ya pokoknya kalau nggak dari Widya Mandala saya nggak mau gitu. Ada seperti itu. Nah seperti itu ya. Jadi istilahnya karena kita sudah banyak tersebar alumninya di perusahaan-perusahaan. Nah itu alumni-alumni tersebut biasanya akan nyari adik-adiknya. Jadi seperti itu. Nah ini gambaran sedikit mengenai apa namanya perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Dan juga kita juga mengadakan istilahnya setahun itu 2 kali itu job fair ya, karir fair. Jadi istilahnya itu perusahaan-perusahaan itu yang diundang ke tempat kami. Kalau pada saat masa pandemi ini ya lewat Zoom gitu ya, di mana mereka nanti akan mengadakan pameran dan nanti akan merekrut langsung mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus. Jadi seperti itu. Oke, ini integrated health education, di mana integrated health education itu kita bekerja sama antar fakultas dan prodi yang istilahnya kesehatan ya. Jadi yang kesehatan ini kita kerjasama sehingga bisa bekerja sama dan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus daripada kalau cuma sendirian. Ini namanya health education. Dan kita juga ada program-program di mana kalau kalian misalkan kalian tuh tertarik dengan mata kuliah lain di program studi lain gitu ya, kalian bisa ngambil. Itu ada penawarannya. Misalkan kalian ngambil manajemen, kemudian tertarik psikologi, ada tawaran kuliah di psikologi walaupun satu mata kuliah gitu ya, kalian bisa ngambil karena itu ada terbuka kemungkinan sehingga nanti kalian juga mendapatkan ilmu tentang psikologi walaupun kalian kuliahnya di manajemen misalkan seperti itu. Jadi ada kesempatan kerjasama seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya putarkan video dulu ya. Jadi kita nonton video dulu, nanti baru kita lanjutkan. Bentar. Saya stop share. Saya akan share video.
Di kampus kehidupan ini, kita belajar bukan hanya untuk ilmu pengetahuan saja, melainkan untuk kehidupan. Tenaga kependidikan profesional, fasilitas yang lengkap, serta sistem pembelajaran yang terarah siap untuk mendukung perkuliahan kalian. Jangan khawatir, berbekal hard skill serta soft skill yang diberikan dengan semangat nilai peduli, komit, dan antusias, kalian bisa mewujudkan mimpi kalian di sini. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mempunyai 12 fakultas dengan 40 program studi yang tersebar di 5 lokasi kampus. Kampus Dinoyo, Kampus Kalijudan, Kampus Pakuwon, Graha Widya Mandala, dan Kampus Kota Madiun. Buat kalian jurusan IPA, ini program studi yang bisa kamu pilih. Program studi Pendidikan Fisika merupakan salah satu program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkuliahan akan menggunakan media pembelajaran sains yang berbasis komputer. Selain itu, kalian juga dibekali untuk dapat mengajarkan fisika dalam bahasa Inggris. Program studi kedokteran. Program studi kedokteran mempunyai staf pengajar profesional dan fasilitas yang lengkap untuk mendukung proses perkuliahan kalian. Di sini, kalian dapat menjadi lulusan dokter yang profesional dengan integritas moral, soft skills yang prima, peduli kepada masyarakat, dengan unggulan dalam bidang geriatri dan kedokteran keluarga, serta melayani dengan penuh kasih. Sekarang kita sedang berada di Fakultas Farmasi. Yuk kita lihat. Di sini kalian akan belajar terampil dalam bidang kefarmasian, meliputi pengadaan, distribusi, pengawasan, kontrol kualitas sediaan farmasi, seperti obat sintetik, obat tradisional, kosmetik alat kesehatan, serta makanan dan minuman. Ingin jadi perawat yang berstandar nasional dan internasional? Join aja di program studi keperawatan. Ilmu dasar anatomi dan fisiologi tubuh, asuhan keperawatan dan keterampilan klinik, asuhan keperawatan komunitas, keluarga, genorik, dan jiwa, serta manajemen keperawatan bangsal, semua akan kalian dapatkan di sini. Program studi keperawatan juga dilengkapi program studi profesi nurse loh. Kamu hobi kulineran? Suka bikin inovasi makanan dan minuman? Program studi teknologi pangan jawabannya. Kalian bukan hanya Selamat datang di Fakultas Teknik. Let's go! Fakultas Teknik mempunyai 4 program studi. Yang pertama, program studi Teknik Elektro. Di sini kalian akan belajar tentang elektronika kontrol, sistem tenaga, komputer, dan telekomunikasi dengan penekanan pada telekomunikasi multimedia, teknik biomedika, dan kontrol industri. Nah, bagi kalian yang ingin jadi plant manager atau production planning control manager, program studi teknik industri merupakan pilihan yang tepat. Di
sini kalian akan belajar bagaimana cara menggunakan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya, program studi teknik kimia. Di sini, kalian akan diberikan bekal knowledge, skills, dan attitude untuk menjadi proses and product innovator yang unggul dalam persaingan pasar kerja global. Selain itu, program studi teknik kimia juga mempunyai berbagai International Bachelor Program Chemical Engineering. Salah satunya, Joint Degree Program dengan National Taiwan University of Science and Technology. Kalian akan menempuh pendidikan selama 2 tahun di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan melanjutkan pendidikan 2 tahun berikutnya di National Taiwan University of Science and Technology. Buat kalian jurusan IPS, ini program studi yang bisa kamu pilih. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai program studi jurusan IPS, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris dan program studi Pendidikan Guru PAUD. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris menghasilkan tenaga didik yang kompeten, profesional, dan bermoral. Pembelajaran dilengkapi dengan lab pembelajaran mandiri, bahasa digital, multimedia, reading and writing, micro-teaching, ruang belajar bersama, serta studio musik, dan studio produksi video media pembelajaran. Punya passion untuk mengajar anak-anak? Yuk join di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini kalian bukan hanya dibentuk menjadi pendidik yang profesional, namun juga kreatif dan inovatif serta peka terhadap perubahan sosial. Makasih, Bu. Selamat datang di Fakultas Bisnis. Yuk kita jalan-jalan. Fakultas Bisnis terdiri dari 2 jurusan, yaitu jurusan Manajemen dan Akuntansi. Jurusan Manajemen sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, program studi Manajemen. Di sini kalian akan belajar mengenai manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan bisnis retail. Berikutnya ada International Business Management Program Regular, di mana sistem perkuliahan selama 4 tahun full di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sistem perkuliahan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan dibimbing oleh dosen dari dalam maupun luar negeri. Di Fakultas Bisnis juga ada program internasional, International Business Accounting dan International Business Management Program. International Business Management Program juga mempunyai berbagai dual degree program dan joint degree program. Salah satu joint degree International Business Program bekerja sama dengan Southbridge International School of Business di Korea Selatan. Kalian akan menempuh pendidikan selama 2 tahun di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan melanjutkan pendidikan 2 tahun berikutnya di Southbridge. Nah, bagi kalian yang ingin menguasai bisnis dan manajemen dengan memanfaatkan teknologi informasi, Digital Business Management Program oke banget nih! Melalui mata kuliah khusus seperti Design Thinking, Financial Technology, System Design and Analytics, Digital Entrepreneurship, serta Business Intelligence and Analytics, kalian akan dibimbing untuk berpikir secara kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Di sini kalian akan diajarkan untuk menjadi seorang akuntan yang profesional di bidang pengauditan, akuntansi manajemen, perpajakan, dan sistem informasi.
program studi psikologi. Di sini, kalian akan belajar teori dan praktik psikologi dengan fokus psikologi positif. Bidang ilmu psikologi positif terbagi dalam 5 bidang minat, yaitu psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi perkembangan, dan psikologi pendidikan. Start a business, why not? Di Fakultas Kewirausahaan, kalian bukan hanya dibekali tahapan utama praktik kewirausahaan, namun juga akan dibimbing dan dilatih langsung oleh para praktisi yang unggul di bidangnya. Siap menjadi pengusaha muda yang kreatif dan inovatif. Filsafat adalah ibu dari semua ilmu. Selamat datang di Fakultas Filsafat. Kalian akan diajak untuk mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan filosofis dengan berpikir kritis, kreatif, dan sistematis dalam bentuk tulisan dan lisan. Ingin jadi public relations? Ingin buka production house? Atau jadi media planner? Semua mimpimu bisa diwujudkan di program studi Ilmu Komunikasi. Di sini, kalian akan banyak mempelajari pengemasan dan penyampaian pesan di industri media, perusahaan, dan bidang kreatif industri loh. Berbagai laboratorium yang lengkap seperti lab TV, master control, PR, editing, radio, fotografi, kompas corner, dan ruang baca siap mendukung aktivitas perkuliahan kalian. Selanjutnya, ada program studi D3 Akuntansi. Cocok banget nih buat kalian yang suka belajar ilmu praktis akuntansi di bidang keuangan, perpajakan, sistem informasi akuntansi, dan pengauditan. Kalian juga akan melakukan praktik kerja nyata agar siap untuk memasuki dunia kerja. Bagi kalian yang ingin menjadi sekretaris profesional, program studi D3 Administrasi Perkantoran jawabannya. Mulai dari Secretarial and Administration Skills, Communication Skills, Office Application Skills, Personality Development, Work Ethics, serta Office and Administrative Simulation, semua akan kalian dapatkan di sini. Bagi kalian yang ingin mendaftar di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun, ini jurusan yang bisa kalian pilih. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Kampus Kota Madiun mempunyai 2 program studi, yaitu program studi pendidikan matematika dan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Bagi kalian yang suka dan jago di pelajaran matematika, yuk join di program studi pendidikan matematika. Selanjutnya, ada program studi pendidikan bahasa Indonesia. Bagi kalian yang ingin menjadi jurnalis, pustakawan, atau penyair, bisa banget. Program studi biologi. Program studi biologi menghasilkan lulusan yang berperan sebagai analisis lingkungan hidup dan bio-entrepreneur. Punya impian untuk jadi tour guide yang bisa keliling dunia? Program studi bahasa Inggris jawabannya. Program studi bahasa Inggris dilengkapi Digital Library System, lab bahasa multimedia,
lab multimedia, ruang baca, dan ruang kegiatan mahasiswa yang siap mendukung perkuliahan kalian. Selanjutnya, program studi Teknik Rekayasa Industri. Di sini kalian akan mempelajari tentang manajemen industri, sistem industri, teknoekonomi, psikologi industri, perancangan industri, sistem manufaktur, dan ergonomi. Sudah siap jadi insinyur manajemen yang handal? Program studi bimbingan dan konseling. Program studi bimbingan dan konseling telah berpengalaman selama 60 tahun dalam meluluskan sarjana bimbingan dan konseling. So, mau jadi konselor handal? Jangan ragu untuk join di program studi bimbingan dan konseling. Suka mempelajari tentang perilaku manusia? Yuk, gabung di program studi psikologi. Untuk kalian yang ingin masuk ke Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun menyediakan 2 program studi, yaitu program studi akuntansi dan program studi manajemen. Program studi D3 Farmasi. Di program studi D3 Farmasi, kalian akan dibentuk menjadi tenaga teknis kefarmasian yang profesional dan beretika dalam bidang pelayanan kefarmasian, produk sediaan, dan distribusi sediaan farmasi. Bagi kalian yang sudah lulus kuliah dan mau lanjut pendidikan S2 atau profesi, ini jurusan yang bisa kalian pilih di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Program studi profesi insinyur, magister akuntansi, magister manajemen, magister pendidikan bahasa Inggris, pendidikan profesi guru, dan doktor ilmu manajemen. Oke, itu sekilas mengenai kampus kami ya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Mungkin kalau teman-teman lihat, itu kampus kami ada sampai Madiun. Jadi Madiun itu bukan merupakan kampus yang terpisah ya, sebenarnya merupakan satu kesatuan kampus Unika Widya Mandala Surabaya. Itu merupakan satu kesatuan kampus tersebut. Nah, saya lanjutkan sedikit sebelum nanti kita akan tes sebentar ya. Ini saya ulangi ya. Jadi ada kalau yang tertarik menjadi guru ya, tapi walaupun ini memang tujuannya untuk mendidik adik-adik menjadi guru, tidak terbatas harus jadi guru ya. Karena banyak juga yang mengambil misalkan wirausaha atau juga kerja di kantor juga bisa. Jadi ada fisika, bahasa Inggris, PAUD, dan ada juga program profesi guru. Terus untuk yang teknik, itu juga ada teknik elektro, teknik industri, teknik kimia ya, ada joint degree, dan teknologi pangan. Jadi teknologi pangan ini ada di Dinoyo, dan teknologi pangan ini termasuk salah satu program studi kami yang kalau di Indonesia itu termasuk 5 terbaik ya. Karena memang untuk dapat akreditasi A ini sangat-sangat susah. Terus kemudian ada program profesi insinyur. Nah, untuk bisnis, itu seperti yang teman-teman lihat di video tadi, kita ada manajemen, ada yang IBM, ini yang bahasa Inggris ya, ada yang digital business management, ini yang lagi ngetrend juga, karena apa? Dia itu masuk ke digital. Itu bagaimana caranya kita bisa mengelola bisnis secara digital. Ya, terus ada yang akuntansi dan ada IBEC. IBEC itu International Business Accounting. Ya, bayangkan aja bahwa kurikulumnya bisnis itu sudah internasional. Jadi sudah diakui secara internasional dan punya program studi sendiri, International Business Accounting, di mana kalau sudah lulus ini teman-teman punya kualifikasi untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang internasional. Dan juga ada kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan ini juga
lagi ngetren di mana kita langsung mengajarkan untuk mendirikan usaha. Bahkan setelah lulus nanti teman-teman pasti punya usaha sendiri, pasti itu. Jadi kita bantu untuk mendirikan usaha sendiri. Nah, ini ada juga yang komunikasi ya, di mana ini bagi teman-teman yang suka media, suka komunikasi, suka di perusahaan itu suka public relation gitu ya, bisa masuk ke ilmu komunikasi. Dan ada vokasional. Nah, vokasional ini salah satu program di universitas yang beda dengan akademik ya. Jadi ini yang mulai digalakkan oleh pemerintah bahwa ada program akademik dan ada program vokasi. Karena vokasi ini dipikir itu adalah bawahnya akademik, bukan. Ini adalah sejajar dengan program akademik. Di mana untuk vokasi itu memang disiapkan langsung kerja. Dan ini sudah dibuktikan bahwa ada teman-teman yang sudah langsung kerja, tidak sampai 2 tahun ya. 2,5 tahun itu sudah langsung kerja. Jadi seperti itu. Oke, itu sekilas mengenai ini kami. Kemudian ini ada juga yang di kampus luar Surabaya ya. Ini kami baru bergabung tahun lalu. Ini yang ditawarkan seperti ini. Nah, kemudian ini yang mungkin perlu digarisbawahi bahwa kita ada kerjasama dengan Sayuka. Jadi namanya kerjasama khusus. Kerjasama khusus itu sampai 0 ya. Kategori USP-nya sampai 0 dan bebas tes seleksi. Jadi penerimaan berdasarkan prestasi akademik. Dan ini sudah kita berikan ke Bu Esther. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu gitu ya, ini saya masuk mana? Itu bisa tanya ke Bu Esther. Itu sudah ada semuanya gitu ya, saat mulai dari 0 sampai 2 ya, kategori 2. Ini salah satu contohnya ya. Ini periode 1 sampai 31 Oktober 2021 kalau teman-teman mendaftar itu bisa potongan sampai 100%. 0 ya 100%. Periode 2 itu potongannya lebih sedikit lagi. Jadi ya kalau misalkan mau mendapat potongan yang lebih besar ya cepat-cepat daftar aja. Nanti dapat potongan yang paling besar sampai 31 Oktober. Berapa potongannya itu tergantung masing-masing prodi ya. Karena masing-masing prodi itu uang sumbangan pendidikannya atau uang gedung istilahnya ya, itu beda-beda. Nah, nanti tinggal dipotong berdasarkan potongan ini. Gitu. Nah, ini contohnya ya, misalkan program studi farmasi. Program studi farmasi ini dapat potongan sehingga cukup membayar sampai misalkan dapat kategori 1 ya, kalau kategori 0 ya. Kategori 0 itu sama sekali tidak membayar kecuali untuk membayar biaya registrasi aja sebesar 2 juta. Tapi yang lainnya gratis. Nah, ini yang kategori 1 ini misalkan 9.625. Itu sudah potongan 50%. Karena apa? Kalau umum itu kita lihat 19 juta ya. Umum itu 19 juta. Kalau khusus Sayuka, kalau misalkan masuk periode 1 itu 9,6. Jadi beda hampir 10 juta lebih. Jadi emang kalau nggak dimanfaatkan. Sama seperti yang ini juga, ini kalau untuk manajemen dan akuntansi ini sama, teman-teman. Jadi kalau periode 1 itu bayarnya, kalau misalkan ikut yang Sayuka ya, itu 9 juta. Kalau umum itu sampai 18 juta. Jadi seperti itu. Nah ini periodenya, jadi seperti ini ya, periode 1, 2, dan 3. Oke, kalau untuk Fakultas Kedokteran memang karena ini peminatnya sangat-sangat banyak dan kami termasuk kedokteran yang akreditasinya bagus ya. Untuk kedokteran awal ya itu swasta itu akreditasi cukup bagus sehingga banyak peminatnya sehingga kita tidak bisa memasukkan dalam jalur kerjasama. Nah ini khusus seleksinya. Jadi ada seleksi tahap 1, tahap 2 dan seterusnya, ada gelombang 1. Seleksi pun ada seleksi TPA, pengumuman dan seterusnya. Itu ada seleksinya sendiri kalau khusus untuk prodi kedokteran. Kalau yang lainnya bisa mengikuti jalur kerjasama. Ya, terus kemudian beasiswa ini, beasiswa prestasi internasional, ini dapat potongan lagi ya, selain yang tadi dapat potongan lagi. Beasiswa prestasi program studi, beasiswa kader gereja, keuskupan ya, kalau misalkan ada kerjasama dengan keuskupan, ada beasiswanya. Terus beasiswa Metro TV ini untuk komunikasi ya.
Terus beasiswa bantuan biaya pendidikan. Nah, ini untuk bagi teman-teman yang punya keluarga yang sudah pernah kuliah di sini, baik itu bapaknya, baik itu orang tua, atau baik itu saudara kandung gitu ya, itu bisa mengajukan. Atau misalkan putra-putri ya, atau anaknya itu orang tuanya guru misalkan, itu bisa juga mengajukan beasiswa bantuan biaya pendidikan. Itu nanti kami akan perhitungkan lagi, jadi lebih akan dipotong lagi. Terus beasiswa atau bantuan pendidikan KIP kuliah. Ya, ini pada saat kuliah nanti ada. Nah, ini cara pengajuannya. Nanti teman-teman bisa foto, bisa apa gitu ya, bisa di capture screen misalkan. Ini pengajuan beasiswa yang tadi tuh ya, yang ini ya. Kalau beasiswa untuk sekolah sudah otomatis. Jadi yang 50% tadi asal dari Sayuka sudah otomatis kepotong 50%. Nah, tapi kalau mau mengajukan beasiswa lagi, yang ini ada. Jadi pengajuan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk ini. Ya. Nah, ini cara-caranya untuk mendaftar gitu ya, itu gampang sekali kok ya. Nanti bisa lewat Bu Esther juga. Oke. Saya rasa untuk penyampaian saya sampai di sini. Sekarang kita bagian sebentar untuk testimoni ya. Nah, pada saat testimoni nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung ke teman-teman ini, teman-teman alumni Sayuka, silakan ya. Oke, saya mungkin minta tolong Yosua ya. Nah, Yosua ini adalah anggota Ormawa dari Fakultas Vokasi, yaitu BPM. BPM itu semacam Badan Perwakilan Mahasiswa, kayak semacam DPR-nya ya. Dulu adalah wakil ketua. Sekarang sudah lengsernya ya karena periode ya, sudah ganti periode. Yosua ini sudah istilahnya sudah mau lulus gitu ya. Jadi silakan Yosua sampaikan kesan pesan dan testimoni sedikit supaya adik-adik ini tahu gimana sih kuliah di WM itu. Oke, silakan Yosua. Oke, terima kasih Mbak Nanang. Dan terima kasih juga untuk Bu Esther diberikan waktu bisa hadir di sini. Dan saya akan cerita sedikit nih tentang kuliah saya di WM. Jadi emang sulitnya itu offline sih ya, online ya, karena nggak bisa ketemu sama teman. Terus apa namanya, juga pembelajarannya offline sama online sih sama aja ya, kayak tentang kuliahnya, tentang prakteknya juga sama. Jadi untuk D3 akuntansi itu keren sih menurutku. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa ya, soalnya nggak nyesel juga masuk sini karena kita itu diajari dari nol. Jujur, aku dari IPA, masuknya ke D3 akuntansi, nggak ada penyesalan sama sekali, malah bersyukur banget bisa masuk sini. Karena di D3 akuntansi itu kita diajari dari nol. Dari awal banget sampai kalian tahu dasar-dasarnya akuntansi. Dan di akuntansi juga nggak belajar tentang angka, perhitungan gitu doang. Jadi kita di sini juga ada teori dan ada studi atau program studi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu diajar bukan dari dosennya WM, melainkan dari yang tadi, yang dari gerahanya WM. Itu ada dosen dari luar negeri. Jadi dosennya itu hadir ke Gra WM untuk mengajari kami. Jadi diajari dari nol, dari kata kerja maupun dari kata-kata yang kita nggak tahu. Jadi kita lebih tahu, jadi tahu lebih dasarnya juga gitu kan. Jadi bangga sih masuk WM ya. Jadi di D3 akuntansi juga jangan khawatir ya untuk apa namanya mau lulus jadi apa nanti takutnya nganggur atau apa. Jadi di D3 akuntansi itu nanti kita tuh bakalan magang. Jadi magangnya itu kita juga kerjasama yang kayak tadi di video tadi bilang, kerjasamanya itu banyak banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Untuk salah satunya nih ya aku sebutin. Jadi untuk kerjasamanya nih, kita kerjasama dengan kantor akuntan publik, kantor konsultan pajak, dan juga beberapa industri, contohnya Indomaret Group.
Indomaret Group itu seperti Indogrosir itu. Jadi ada kakak tingkat saya yang masuk ke Indomaret Group. Itu emang jalur seleksi dan dia puji Tuhan bisa lolos. Itu ada 2 orang. Di situ fasilitasnya banyak banget sih untuk masuk ke Indomaret Group. Dan puji Tuhannya saya mau mencoba juga. Semoga ada rezeki di sana. Dan fasilitasnya itu banyak. Jadi kalian nanti di Jakarta nanti ada uang sangu, uang transportasi, dan segala kehidupan sehari-hari bakalan ditanggung sama Indomaret Group. Jadi di sana itu ada konsultan pajak dan ada lagi tentang akuntan apa gitu. Pokoknya di sana banyaklah untuk apa namanya? Untuk magangnya. Mereka pertama magang di sana jadi pegawai tetap di Indomaret Group. Dan itu sih untuk D3 akuntansi ya. Jadi kalau seumpamanya pembelajarannya sih nggak usah ditanya ya. Jadi pembelajarannya itu diajari dari nol. Terus kalau seumpamanya kalian tidak ada yang paham atau ada pertanyaan tentang dosen-dosennya, kalian bakalan diajari dari awal. Dan untuk kalian seumpamanya di luar kelas nih, ada pertanyaan yang nggak bisa disampaikan pada waktu Zoom. Jadi semua pembelajaran ini dilakukan dengan Zoom. Ada beberapa hari mungkin tidak memakai Zoom karena dosennya ada acara atau apa gitu. Jadi di lain sisi kalau semuanya Zoom, jadi kita ada Zoom, forum, terus ada pertanyaan singkat, lalu ada chat di Zoom, nanti bakalan diberitahu oleh dosennya. Dan dia terakhir itu juga ada chat via WA atau via sosmed lainnya, bisa ngechat ke dosennya. Itu balasnya sih cepat, lalu kita bisa diajari, bisa melalui chat, bisa melalui telepon, bisa melalui video call. Jadi kalian nggak usah takut kalau semuanya nggak bisa ini, nggak bisa itu, kalian bisa langsung tanya gitu. Jadi gitu sih untuk apa namanya D3 akuntansi. Dan untuk ormawa nih ya, untuk ormawa atau organisasi mahasiswa itu aku 2 periode di BPM Fakultas Vokasi. Itu aku menjabat sebagai wakil ketua. Wow, smart. Jadi untuk menjadi wakil ketua itu nggak gampang. Banyak sih tugasnya. Jadi tugasnya itu membantu ketua untuk melancarkan kegiatan BPM yang akan dilaksanakan. Jadi nge-handle untuk teman-teman yang lain juga. Jadi untuk wakil ketua ini bukan untuk fokus ke BPM aja sih, karena kita tahu kedudukan dan kita nggak nganggap rendah semua, kita anggap rata semua. Jadi kita saling membantu untuk semua ormawa. Jadi di ormawa WM itu ada 6. Itu ada BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. LPM, Lembaga Pers Mahasiswa, lalu ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, itu ada administrasi perkantoran, ada D3 akuntansi, sama ada farmasi. Jadi di situ semua kita itu nge-handle sama-sama, terus kerja sama-sama. Jadi nggak ada yang individu satu sama lain. Pokoknya komunikasi lancar, lalu kegiatannya bisa dijalankan dengan baik. Itulah tujuan kita masuk ke ormawa. Dan di D3 akuntansi dan ormawa ini banyak sekali keuntungannya sih. Baik dari soft skill, hard skill, dan banyak sekali olimpiade yang diberikan kepada kita untuk sebagai opsi. Kalau semuanya kalian dalam bidang ini, dalam bidang suka menghitung, atau suka pidato, atau suka bikin surat, itu nanti bakalan ada tawaran dari bisa jadi universitas lain, dari perusahaan bisa jadi. Jadi kalian itu banyak sekali untuk peluang untuk mencari sertifikat atau kejuaraan, atau bisa jadi untuk bantu uang semester kalian juga. Itu sih. Lalu untuk kalian kan kapan hari kan pernah lihat ada lomba game lah. Game gitu kan. Jadi di WM ini baru
baru diresmikan sih belum ya. Tapi sudah ada untuk grupnya itu. Jadi kalian kalau suka game, kalian bisa masuk ke grup itu. Jadi kalian bisa ada game Mobile Legends, PUBG atau lainnya itu masuk ke Kementora e-sport namanya teman-teman. Jadi apapun bakat kalian itu nggak bakalan disia-siakan di WM. Jadi kita akan memfasilitasi segala yang bisa kita kasih ke kalian gitu. Dan untuk for your information aja ya, untuk D3 akuntansi ini sudah terakreditasi A. Jadi semua perusahaan itu bakalan mandang kita, bakalan lihat, oh ini dari D3 akuntansi yang sudah terakreditasi A, pasti sudah unggulan kayak gini-gini, tentang pembelajarannya kayak gini-gini, kayak tentang soft skill-nya pasti sudah bagus gitu. Itu aja sih untuk dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Joshua. Oke, ini yang kedua adalah dari administrasi perkantoran, dan kebetulan juga Olivia ini juga anggota dari organisasi yang kampus ya, organisasi yang universitas. Oke, silakan Olivia cerita sedikit mengenai kegiatannya. Baik, terima kasih Pak Nanang atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Santo Yesus Karangkilang dan kepada Widya Mandala untuk presentasi kampus kami. Oke, jadi ini saya mau perkenalan dulu. Jadi saya angkatan sama dengan Bonar. Jadi Bonar ini dulu teman kelas saya. Saya juga berasal dari IPA. Saya mengambil administrasi perkantoran. Nah, alasan saya mengambil administrasi perkantoran dulu memang nggak ada pandangan ya. Kalau jujur-jujuran saya dulu memang nggak ada pandangan mau masuk mana. Nah, kebetulan juga nih kakak kandung saya itu alumni D3 akuntansi. Dulu masih bersama dengan Fakultas Bisnis ya, karena join Fakultas Vokasi itu baru angkatan saya gitu. Nah, dia itu salah satu promosi terbesar itu sebenarnya waktu itu dari kakak saya, karena dia memang tapi dia promosinya bukan akuntansinya, melainkan administrasi perkantorannya. Karena belajar banyak bahasa ya, salah satunya itu ada Mandarin, Jepang, dan bahasa Inggris yang memang kita diajari untuk bisa speak English aktif. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris aktif, baik Mandarin juga. Jadi kita nggak hanya sekedar bisa korespondensi ya. Administrasi perkantoran itu jadi kayak dulu itu namanya akademik sekretaris, kalau teman-teman tahu ya, mungkin dari saudaranya, dari rekannya, atau dari kerabat-kerabat yang lain gitu. Jadi saudara kandung saya ini bercerita banyak tentang administrasi perkantoran, karena memang dulu dia nggak memberikan usul untuk masuk ke akuntansi, karena memang saya sudah penat dengan hitung-hitungan ya, karena dulu IPA kan juga diajari akuntansi, bahkan itu diajarin akuntansi dari kelas 10 ya Benar. Kelas 11 itu akuntansi, sampai yang mungkin anak IPS itu belum diajarin, tapi kita sudah diajarin gitu. Iya, waktu itu sama Bu Henvi. Bu Henvi dulu sudah pindah ya ke Unsur ya. Jadi itu aku sama Bonar sama teman-teman yang lain itu kayak sudah, aduh kita ini IPA kok diajarin akuntansi gitu. Tapi memang karena waktu itu sudah banyak cerita-cerita tentang kita tuh nggak boleh belajar satu bidang saja gitu. Jadi kita harus belajar banyak bidang. Nah jadi mungkin saudara kandung saya ini bilang kalau, dan saudara kandung saya juga alumni Santo Yusuf ya. Jadi kayak dia promosi promosi terbesar itu memang dari saudara sendiri gitu. Jadi dia cerita banyak tentang administrasi perkantoran. Oke, jadi saya pikir saya masuk administrasi perkantoran karena itu tadi, dan saya diajarkan banyak ya di administrasi perkantoran ini yang mungkin keluar dari zona nyaman saya, yang dulu saya mungkin Bu Esther sendiri tahu ya, saya anaknya saya OSIS juga dulu, jadi kayak ya ngomongnya juga istilahnya dalam berpenampilan kurang baik ya. Karena kan kita kan dulu anak SMA kan ya bergaul dengan siapa saja. Sekarang kita kalau di administrasi perkantoran dalam bicara, dalam berpakaian, dalam berperilaku ya, kita harus memposisikan di mana kita berada. Jadi nggak bisa sembarangan lagi seperti itu. Jadi saya benar-benar dibentuk banget di administrasi perkantoran ini. Nah untuk mata pelajarannya, proses mengajarnya nggak kalah jauh dengan Bonar. Cuman kalau di administrasi perkantoran ini sekarang untuk semester ini ya, lebih banyak Zoom, bahkan nggak ada yang asinkronus ya, nggak ada yang video sama WhatsApp atau forum gitu, jarang.
lebih sering tatap muka karena memang kita sudah semester 5 dan kita dipersiapkan untuk biar siap untuk kerja. Dan salah satunya ini administrasi perkantoran itu yang saya tertarik, ada mata kuliah praktik perkantoran yang mungkin diajarkan oleh Bapak Nanang sendiri. Jadi Bapak Nanang sendiri ini juga salah satu dosen utama saya. Ada 2 mata kuliah yang diajari Bapak Nanang, dan respon beliau sangat baik. Kalau misalnya ya di grup jadi mata kuliah praktik perkantoran ini kita diajarkan benar-benar seperti punya perusahaan. Jadi kita mengelola perusahaan itu, jadi kayak benar-benar kita simulasi. Asik banget, dan dosennya juga asik, Pak Nanang. Jadi kita kalau ngechat itu ya malam-malam, bahkan jam 10 jam 11 sering di grup ngomong, Pak ini gimana ini laporan keuangan, Pak ini hutangnya gimana itu. Bapak Nanang ini nggak pernah responnya, nggak pernah lama ya, jam 11 pun masih beliau. Ya, Bapak Nanang ini juga aktif. Jadi dosen-dosen di WM ini asik ya, terutama fakultas vokasi ya, karena juga saya belum mendapatkan istilahnya hal-hal yang buruk dari dosen-dosen vokasi ya, karena memang dosennya asik-asik, seru-seru. Bahkan mungkin yang di jurusan-jurusan lain yang di WM juga bahkan kayak bertanya-tanya, kok dosenmu bisa WA-WAan sama kamu kayak temen sih, kayak gitu. Terus ya itu salah satu ya saya bersyukur di administrasi perkantoran karena itu. Nah kalau misalnya oh iya, saya ingin menambahkan yang disampaikan Bonar tadi ya, mengenai kerjasama kakak saya itu juga dulu lulusan akuntansi dan dia tuh magang di salah satu konsultan pajak di KKP Surabaya ya. Terus kemudian sekarang dia sudah kerja jadi salah satu finance di sekolah internasional juga. Jadi saya sudah melihat memang testimoni realnya gitu. Jadi saya nggak hanya memilih administrasi perkantoran karena saya buta jalan gitu, enggak. Jadi saya memang ada testimoni real yang keluarga saya rasakan dan benefitnya sangat banyak seperti itu. Dan orang tua saya menyarankan, oke, kamu masuk WM, dan saya juga dalam hati mikir, kalau nggak di WM saya nggak mau kuliah, istilahnya nggak mau kuliah swasta ya. Saya waktu itu memang fokusnya memang sama WM ya. Dan Bu Esther salah satu yang membantu saya karena waktu itu juga saya sudah gelombang 3. Kalau Bu Esther tahu, saya sore-sore bawa ini ya pendaftaran. Bu, saya mau daftar WM, tapi saya masuk gelombang 3, gimana Bu? Sedangkan waktu itu keuangan keluarga saya juga nggak begitu baik karena waktu itu kan kedua kakak saya juga masih kuliah dan salah satunya di WM. Nah, teman-teman bisa hitung aja lah itu berapa kan. Jadi, Bu, saya mau ajuin ke WM, tapi saya gelombang 3, ini gimana? Bu Esther ini juga puji Tuhan sangat baik, membantu muridnya, sudah cantik, baik pula ya Bu ya, nggak berubah-berubah. Mantap sekali kalau sama Bu Esther ini bisa cerita juga kan. Nah, jadi saya cerita, saya ada kendala Bu, cuman ini kok mahal ya. Terus Bu Esther bilang, oke, saya sampaikan kepada Bu Yeni waktu itu. Jadi Bu Yeni yang membantukan untuk pengajuan lagi, dan kebetulan kategori waktu itu saya juga kategori 1 ya, kalau nggak salah itu kategori 1, jadi masih bisa dilobi untuk mendapatkan potongan lagi gitu. Nah, untuk ormawanya sendiri ini saya berbeda dengan Joshua Bonar, saya di tingkat universitas. Jadi di sini saya di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Jadi salah satu di video tadi yang lelaki itu adalah Presiden BEM Universitas WM. Jadi saya di bawah naungan BEM Universitas, itu saya di organisasi Kementerian Sosial. Jadi periode ini puji Tuhan saya dipercaya menjadi ketua ya, jadi Menteri Sosialnya di organisasi ini. Jadi kegiatan kami berbeda dengan mungkin Bonar yang memang fokusnya untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa ataupun yang fokusnya kepada jurusan gitu ya. Kalau saya ini memang karena ada nama sosialnya, jadi saya fokusnya memang untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dimana itu juga nanti akan membantu memberikan nama baik kepada kampus juga kayak gitu. Jadi istilahnya saya nggak pernah nyesel ya, meskipun dulu tuh buta arah, aduh mau masuk mana nih kayak gitu, udah di daftar sini nggak keterima kayak gitu. Nah yaudah sekarang aku memutuskan untuk masuk Widya Mandala aja karena memang ada testimoni realnya, terus udah merasakan, dan oh iya saya juga mendapatkan beasiswa ya. Jadi walaupun saya sudah jadi mahasiswa, saya kemarin mendapatkan beasiswa aktivis. Jadi kalau nggak salah dari setiap organisasi itu diberikan satu beasiswa aktivis untuk satu orang. Jadi satu ormawa hanya bisa mengajukan satu, dan salah satunya saya mendapatkan itu, dan
lumayan bisa buat mengurangin biaya UKT seperti itu. Mungkin nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti bisa tanya-tanya ke Bonar ataupun ke saya ataupun ke Karisa ya, karena memang saat ini kami bertiga masih melakukan proses belajar mengajar di Unika Widya Mandala itu sendiri. Mungkin itu sekian dari bukan presentasi ya, testimoni dari saya, nanti mungkin ditambahkan oleh Karisa. Terima kasih. Terima kasih Olivia. Nah, ini yang terakhir adalah Karisa. Karisa ini baru banget, masih grace gitu ya. Jadi gimana sih awalnya masuk di WM ini dan mengapa memilih di situ? Oke, silakan Karisa. Terima kasih Pak Nanang sama Bu Esther atas kesempatannya buat saya sharing. Jadi dulu itu sebenarnya saya tuh nggak minat buat kuliah karena juga bingung mau jurusan apa gitu. Tapi saya juga mikir kalau nggak kuliah saya juga ngapain. Akhirnya saya mutusin buat kuliah akuntansi D3 di WM karena saya tahu kalau WM itu emang univ yang bagus kan, apalagi untuk akuntansinya juga bagus. Nah, tapi sebelum saya masuk akuntansi itu sebenarnya saya juga takut masuk akuntansi. Karena saya dapat akuntansi itu di SMA masih dasar banget dan cuma di kelas 12. Kebetulan saya IPS, dapatnya akuntansi di kelas 12 doang. Nah, yang saya takutin tuh nanti kalau di kuliah nggak diajarin dasarnya gimana, saya nggak bisa ngikutinnya juga gimana. Nah, tapi untungnya di WM ini diajarinnya tuh emang semua mata kuliahnya diajarin bener-bener dari dasar banget. Jadi kayak saya itu juga bisa ngikutin gitu. Jadi ketakutan yang saya alami dulu itu nggak terjadi, puji Tuhannya. Terus waktu PPK itu, cutting-cuttingnya sama dosen-dosennya tuh kayak bener-bener ramah sih. Ramah, terus kita mau tanya apapun juga kayak bisa gitu, kayak nggak takut gitu kan. Saya dulu ngiranya waktu PPK itu kayak mikir, aduh pencitraan banget gitu, kayak sok baik banget, sok ramah gitu kan saya pikirnya. Tapi ternyata emang setelah saya ngejalanin mata kuliah itu, emang cutting-cuttingnya, dosen-dosennya juga emang bener-bener ramah, baik gitu. Even kita nggak lagi mata kuliahnya dosen itu, kita mau tanya, kita mau ngechat itu bisa. Terus kalau misal kita nggak paham mata kuliahnya itu, kita juga bisa tanya ke kakak tingkatnya gitu. Karena emang yang saya kenal itu kakak tingkatnya emang baik sih. Selama saya tanya tuh dijawab terus gitu. Terus sudah sih Pak, itu saja mungkin dari saya. Oke. Terima kasih. Nah, waktu tadi itu kan ada masuk pas pertama kali PPK ya. Gimana kesannya PPK-nya WM gimana? Kesannya seru sih kegiatannya meskipun online, tapi tetap saya bisa jalannya tuh dengan seru, asik gitu kan, enjoy. Terus ya emang dosen-dosennya, mati-matinya ramah-ramah semua. Waktu saya tanya kan kayak misalkan saya kan benar-benar buntu ya tentang WM waktu itu. Jadi saya bisa tanya kayak ini gimana sih Kak, ini gimana sih Bu, Pak, gitu emang dijawab sih dan jawabannya juga ramah gitu. Oke, terima kasih Karisa. Ya memang WM itu ada PPK. PPK itu semacam kalau kampus lain itu kayak dipelonco gitu ya, tapi kalau WM enggak, itu adalah kesempatan bagi mahasiswa baru untuk masuk ya sebagai masuk kampus dan menyesuaikan diri. Dan itu nanti akan disediakan semua fasilitas mulai dari mapping, dia diberi mapping ya semacam kakak angkat gitu ya, di mana itu bisa dicek terus kapanpun ya, dan itu kita bisa minta bantuan. Dan juga ada dosen pendamping juga. Jadi semacam guru BK-nya. Nah, itu jadi seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin kita sekarang bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Bu Esther, mungkin ada yang mau ditanyakan bagi teman-teman atau ada orang tua yang bisa, Bapak Ibu yang bisa menanyakan tentang Widya Mandala. Silakan. Baik, Pak Nanang, terima kasih atas presentasi yang baru disampaikan. Tadi ada Joshua Bonar ambil D3 akuntansi ya, dengan Karisa. Pak Nanang, Karisa ini kemarin sempat mengundurkan diri dari SNPTN loh Pak ya. Bela-bela ini si Karisa ini
awalnya Karisa ini mau ikut SNPTN ya waktu itu ya Karisa. Lalu terakhir dia mantap, Bu saya pengen ke WM, dibela-belain loh Pak. Iya. Benar Ya, nggak itu. Karisa? Iya, Bu. Sampai nulis surat pernyataan juga ya waktu itu ya? Iya, Bu. Oke, ternyata tidak salah ya keputusan waktu itu. Iya, Bu. Wah, luar biasa. Oke, bagus Bu. Ya, karena itu memang mungkin kalau udah mantap di situ ya, ngapain lagi juga ya cari yang lain yang mungkin belum tentu gimana gitu ya. Iya, karena nanti yang akan menjalani perkuliahan itu kan kalian sendiri anak-anak. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua kalian pengen kalian misalnya pengen ke kampus A, tapi kalau kalian pengen ke kampus B, nah, kalian harus mantap berdiskusi dengan orang tua. Nah, untuk anak-anak mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Nanang. Kemarin itu ada titipan dari Yosua ya, orang tuanya Yosua. Halo Yosua. Halo. Bukan Yosua Widya Mandala loh ya. Yosua, mendengar Iya, suara Bu. Bu Esther? Dengar. Nah, ini mamamu kemarin banyak titip pertanyaan, tapi mungkin Yosua bisa menyampaikan, Yosua ini pengen masuk jurusan psikologi Widya Mandala, Pak Nanang. Oke, Yosua mungkin bisa disampaikan pertanyaanmu? Halo, Yosua. Psikologi, ya psikologi bagus, psikologinya Widya Mandala itu banyak prakteknya. Jadi beda dengan psikologi yang lain, langsung terjun ke lapangan, dan psikologi Widya Mandala itu sering diminta perusahaan untuk menyeleksi karyawan. Jadi seperti itu. Jadi misalkan aja mahasiswa yang ingin masuk psikologi WM, dijamin akan langsung terjun ke lapangan dan sering diminta bantuan oleh dosen-dosen pada saat ke perusahaan. Jadi saya sendiri juga mendampingi salah satu dosen psikologi yang pada saat itu juga diminta untuk menyeleksi karyawan di suatu perusahaan tertentu. Jadi di situ itu psikologi diberi kepercayaan. Jadi istilahnya itu karyawan-karyawan, calon karyawan itu wawancaranya nggak langsung ke perusahaan itu, tapi ke WM dulu. Dan itu diberi kewenangan untuk memberikan apa ya istilahnya rekomendasi. Orang ini ternyata nggak cocok. Oh, orang ini cocok masuk ke sini. Jadi itu tuh suatu pengalaman yang berharga bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa tahu bahwa ini loh orang-orang yang dipilih masuk ke perusahaan tuh kayak gini. Nah, itu salah satunya ya itu psikologi itu. Jadi nanti mahasiswa yang ya biasanya sih yang semester-semester sudah akhir ya diminta untuk membantu. Nah, kayak gitu. Jadi dan pada saat awal-awal juga pada saat PKL itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa dimasuki untuk PKL dan untuk bekerja di situ. Jadi kayak gitu. Benar sekali Pak Nanang. Jadi untuk jurusan psikologi ini WM sudah punya lembaga tes sendiri ya Pak ya. Ya, jadi betul. Kalau pengen praktek nggak perlu pergi ke tempat lain, tapi WM sudah punya sendiri, begitu ya Pak ya? Sudah ada sendiri dan sering diminta juga, sudah terkenal juga gitu loh. Jadi banyak yang meminta itu. Kalau bedanya sama jurusan bimbingan konseling itu apa ya Pak ya? Mungkin biar anak-anak tahu bedanya jurusan psikologi dengan jurusan bimbingan konseling itu apa? Oke. Bimbingan konseling ini memang baru bergabung dengan kami itu tahun lalu karena itu dari Madiun ya. Jadi bimbingan konseling itu tempatnya di Madiun. Nah itu tadi. Nah, dan kemudian bimbingan konseling memang dikhususkan untuk mahasiswa yang ingin mendampingi siswa-siswa SMA biasanya ya untuk menjadi BK misalkan seperti itu. Itu memang dikhususkan untuk itu. Jadi ilmunya memang sudah langsung istilahnya menjurus ke situ. Tapi kalau psikologi secara umum, itu ilmunya bisa macam-macam ya. Jadi istilahnya memang tidak langsung menjurus ke BK, bisa juga jadi BK, tetapi tidak istilahnya ya ilmunya lebih umum, bisa masuk ke perusahaan juga. Dan istilahnya itu apa ya, praktek-prakteknya juga tidak terbatas pada sekolah biasanya kayak gitu. Itu bedanya ya.
memang ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung anaknya minatnya di mana. Jadi seperti itu. Benar. Jadi kalau psikologi alat tesnya banyak ya Pak ya. Punya alat tes banyak sekali. Anak-anak mungkin ada yang ingin bertanya? Mohon izin, saya mau tanya, Bu. Oh ya, ini dengan siapa ini? Clemens dari kelas 12 IPA, Bu. Halo Clemens, akhirnya bergabung. Tadi terlambat bergabung. Kemana? Iya, Bu. Apa jaringan wifi saya trouble, Bu? Waduh, ke tempatnya Bu Esther aja, biar lancar nanti. Clemens, silakan. Jadi gini, Pak. Saya mau tanya. Kan ini, sorry tadi saya juga telat joinnya. Jadi saya joinnya sudah di terakhir-terakhir. Waktu kemarin kan Bu Esther nge-share PDF tentang macam-macam jurusan yang ada di undangan prestasi. Betul. Nah, itu kebetulan saya lihat ada jurusan keperawatan. Nah, setelah itu saya konsultasikan ke bapak saya. Itu di sini pertanyaan saya, apakah fasilitas yang ada di jurusan keperawatan ini sudah lengkap atau bagaimana? Bisa dijelaskan gitu, Pak. Oke. Bagus sekali ya. Jadi jurusan keperawatan WM itu kampusnya itu ada di Pakuwon, di mana kampus Pakuwon itu bersamaan dengan jurusan kesehatan lainnya seperti kedokteran dan farmasi. Ya. Soal fasilitas keperawatan itu punya istilahnya satu tingkat sendiri gitu ya, istilahnya bukan satu tingkat ya, beberapa tingkat itu punya keperawatan sendiri, dan ada satu tingkat full itu full laboratoriumnya keperawatan. Saya pernah datang juga ke sana, itu ada sampai bonekanya itu lengkap ya. Kalau sekarang kan modelnya nggak pakai korpus lagi ya, jadi istilahnya nggak pakai, tapi pakai boneka, dan itu sudah ada. Istilahnya kalau misalkan mau menyuntik, belajar nyuntik atau belajar apa gitu ya, itu sudah ada secara otomatis bonekanya, dan itu sudah lengkap. Ada saluran-saluran darah dan seterusnya itu lengkap di situ. Dan fasilitas lainnya adalah praktek ya. Jadi praktek itu WM itu sudah kerjasama dengan banyak rumah sakit, ya kan? Kan yang penting itu adalah kalau mau jadi perawat atau dokter itu sudah ada rumah sakitnya. Jangan sampai nggak ada rumah sakitnya, susah nanti, ya kan? Kita sudah rumah sakit pendidikan, ya, rumah sakit gotong royong itu udah punyanya WM sendiri. Jadi istilahnya udah terjamin praktek sudah ada. Dan kita juga kerjasama dengan rumah sakit yang golongan A juga ya. Golongan A itu misalkan dengan rumah sakit pelabuhan, rumah sakit angkatan laut itu ya, itu sudah golongan A itu juga kita kerjasama. Jadi istilahnya mau praktikum itu udah nggak usah khawatir. Karena kadang-kadang itu ya, saya nggak nyebut yang lain, kadang-kadang itu mereka tidak punya rumah sakit pendidikan. Sehingga begitu mau praktek, mereka harus tunggu giliran, dan akibatnya masa studinya molor. Nah itu, kalau WM enggak, kita sudah ada rumah sakit sendiri. Jadi gitu ya. Siapa panggilannya? Clemens ya? Clemens tadi. Iya, Clemens, Pak. Itu S1 ya, Pak? Saya lihat itu S1 kan? S1 dan sudah ada gelar nurse. Oh, udah sekalian sama profesi nurse-nya itu? Betul sekali. Sudah sama profesi nurse-nya. Terima kasih kalau gitu, Pak, atas jawabannya. Ya. Ditunggu bergabungnya ya Clemens ya. Ya. Siap, Bu. Profesi nurse ini juga ada keuntungannya ya. Jadi kalau misalkan ke luar negeri itu sudah diakui gitu ya. Ada yang sudah bekerja di luar negeri pun. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Di sini ada yang tanya. Ya, terima kasih Pak Elman. Nah, ini ada yang chat dari Peter. Ya, dari Peter, Pak. Oh, banyak juga yang ngechat dari Peter. Untuk jurusan akuntansi, apakah akuntansi internasional saja? Wah ya, akuntansi yang awal sama akuntansi yang reguler. Mohon maaf Bu, kepental mungkin. Iya. Ngelek ya. Lagi di tempat kuliah kayaknya. Gitu. Oke. Jadi Joshua ini tadi dari Peter ya. Peter ini dari jurusan IPS. Yang pertama dia tanya apakah di WM itu jurusannya hanya akuntansi internasional saja atau ada yang tidak internasional atau reguler? Ada enggak, Joshua? Kalau menurut saya sih ada, Bu ya. Kalau tidak
di luar internasional itu juga ada kok. Kayak, ya lupa lagi Bu. Soalnya aku lagi. Ada Bu Esther. Ada dua. Jadi yang IPEC tadi sama yang reguler. Itu sama-sama di Fakultas Bisnis. Ada kok Bu. Oh, sama-sama S1. Sama-sama S1 ya, S1. bisnis ya. Kalau internasional itu berarti nanti bisa nggak semisal bekerja misal ini kan hubungan internasional ya? Ya, yang internasional itu IBMT nggak? Itu IBMT ya Bu. Yang IBMT itu nanti ada yang dual degree sama ada yang reguler. Yang dual degree itu nanti yang bisa ke 2 tahun di Indo. Iya, 2 tahunnya di luar. Begitu. Luar itu negeri yang ya. Nah, itu yang IBMT yang dual degree. Ada yang reguler juga Bu. Jadi 4 tahunnya tetap di Indo. Nah, keren ya. Berarti kalau yang internasional berarti ini berkolaborasi 2 tahunnya di Indonesia, 2 tahunnya di luar negeri. Luar negerinya mana ya ini ya? Itu kalau sepengetahuan saya ya Bu ya, yang beberapa kampus itu ada yang di ini Bu, Singapura. Itu yang teman saya kemarin ada yang ini sih Bu, ada yang sudah ngurus surat-surat buat ke Singapura. Cuman kalau tahun ini saya kurang tahu ya Bu. Mungkin tadi kalau nggak salah saya dengar juga ada yang di Korea ya Bu. Itu dari jurusan mana ya? Karena dual degree ini nggak hanya IBMT ya Bu. Banyak soalnya yang dual degree. Oh iya. Begitu. Ini Pak Nanang sudah bergabung kembali, mungkin bisa membantu menjelaskan. Mohon maaf. Ini saya putus tadi. Jadi gini, tadi kan saya rasa sudah dijawab ya. Jadi yang reguler itu ada sebenarnya ya. Bahkan itu yang awal ya. Dan tadi mungkin yang saya bantu Olivia tadi, ada yang Korea Olivia. Jadi kemarin kami juga ada mahasiswa IBM, dia itu kuliahnya di Korea. Jadi istilahnya dia mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Korea juga. Jadi nanti ada beberapa kerjasama untuk yang IBM tadi. Nah, itu tadi. Dan untuk yang reguler itu beda ya. Jadi istilahnya kalau IBM dan reguler itu sudah dari awal kita memilih. Kalau reguler ya dari awal kita memilih reguler karena biayanya beda. Ya tentu saja kalau yang IBM dual degree itu sudah menyesuaikan dengan biaya kuliah di luar negerinya. Sehingga harganya agak lebih mahal gitu ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan kuliah di luar negeri jauh lebih murah. Karena apa? Kalau kuliah di luar negeri kan harus 4 tahun di sana ya kan. Itu kok dikalikan 4 tahun aja udah berapa? Udah banyak sekali. Kalau di sini enggak, kita cukup 2 tahun di sini, 2 tahun di luar negeri. Sehingga kalau dibandingkan dengan kuliah di luar negeri jauh lebih murah dan kita mendapatkan gelarnya juga 2. Nah, itu jauh lebih menguntungkan. Jadi gitu. Itu ya. Itu ya Pak Peter ya, itu ya. Saya rasa sudah. Itu. Semoga sudah menjawab ya Peter ya. Jadi ada tadi oleh Pak Nanang disampaikan. Nanti untuk tanya-tanya bisa langsung nanti mohon diberikan kontak personnya ya Pak Nanang ya untuk berkonsultasi. Ya, saya ini nomor HP saya. Jadi kalau misalkan mau bertanya silakan. Di kolom chat. Anak-anak jangan lupa. Ya, di kolom chat silakan. Mungkin bisa diberikan ke orang tuanya juga. Misalkan orang tuanya mau ngechat saya langsung, monggo silakan ya Bapak Ibunya. Ya. Tadi sama Olive sudah disampaikan loh kalau Pak Nanang ini sangat respon sekali di WA ya. Luar biasa layanannya. Jadi jangan sungkan-sungkan anak-anak kalau misalnya ada pertanyaan menghubungi Pak Nanang. Oke. Mungkin untuk pertanyaan kedua ya Pak Nanang. Ya, saya mau tanya daftar WM di gelombang 1 dari Julius Benaya. Gelombang 1 memakai jalur kerjasama, tapi saya mau membuat KIP kuliah untuk pendaftaran. KIP sebentar. Kalau ini Pak Yus yang bisa menjawab. Terus kemudian daftar pakai jalur kerjasama. Kalau daftar pakai jalur kerjasama masih bisa dapat potongan harga dari program keluarga alumni. Jadi istilahnya daftar dulu melalui Bu Esther ya. Terus kemudian ajukan bahwa ini ada keluarga alumni. Gitu ya, nanti akan mendapatkan potongan lagi. Itu sudah pasti karena saya juga beberapa kali membantu untuk itu. Jadi silakan diajukan lagi, nanti akan dapat potongan dan akan diperhitungkan untuk pembayarannya. Jadi misalkan kalau sudah membayar lebih, nanti akan dimasukkan untuk uang kuliah misalkan seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, bisa mengajukan lagi. Untuk pendaftaran KIP kuliah ini Pak Yus bisa membantu ya Pak Yus ya. Kalau saya yang KIP ini
sepertinya masih program baru. Iya, banyak yang tertarik soalnya Pak Nanang untuk KIP ini. Kalau Benaya ini kakaknya ini alumni di Widya Mandala. Halo Pak Yus. Pak Yus. Ya. Oh ya. Pak Yus. Oh Pak Yus putus. Ya, sinyalnya kuning Pak Nanang. Ya, Saya... berarti tadi kalau untuk yang Benaya, ketika dia ada kakak yang alumni di sana atau sibling diskon ada ya Pak ya? Bisa. Jadi dapat dua loh Benaya, dapat jalur kerjasama sama jalur keluarga. Makin murah ini. Lebih murah lagi nanti itu. Ya. Silakan. Halo. Halo Pak Yus. Pak Nanang. Iya, halo Pak Yus. Iya, putus-putus masihan Pak Yus. Kepental Pak, keluar Pak. Oh ya udah. Sambil menunggu Pak Yus, saya jawab dulu yang nanti dilanjutkan ya, yang untuk KIP. Nah, untuk Daril ya, saya mau tanya Daril, apakah prodi keperawatan bisa menerima dari lulusan IPS? Bisa. Jadi istilahnya prodi kami itu semua terbuka, baik IPS maupun IPA, kecuali pertama kedokteran dan yang kedua farmasi. Jadi kedokteran dan farmasi itu memang harus dari IPA. Tapi yang lainnya bisa, jadi silakan. Terus kemudian untuk akuntansi di WM ada akuntansi reguler bila tidak ada. Oh sudah dijawab Pak Yus. Iya Pak Yus, silakan Pak Yus untuk KIP ya Pak Yus. Oh iya, sorry. Sempat lag sebentar tadi. Cara saya terdengar ya, Pak? Terdengar Pak Yus, cuma agak putus-putus. Terdengar cuman putus-putus Pak Yus, ini kayaknya sinyalnya masih merah Pak Yus. Oke, sambil menunggu. Pak Yus mungkin bisa lewat chat aja, Pak Yus. Oke. Saya lanjut aja. Saya mau tanya untuk biaya per semester, apakah ada potongan juga? Kalau untuk kerjasama, memang khusus itu adalah potongan biaya masuk atau biaya gedung untuk kerjasama itu ya. Jadi yang sampai 50%. Tetapi kalau misalkan mau mendaftar melalui beasiswa program studi, itu ada kemungkinan dapat potongan untuk kuliah juga. Jadi bisa ada kan dari beasiswa program studi atau beasiswa keuskupan, itu ada kemungkinan ada potongan untuk kuliah juga. Itu. Jadi bisa diajukan lagi. Jadi bisa dapat potongan juga untuk kuliah. Oke Pak Yus sudah sepertinya Pak Yus sudah bisa masuk. Halo. Ya, terdengar ya? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Untuk KIP kuliah, KIP kuliah itu tidak dasar kalau yang dari anak-anak dari sekolah mereka dapat masuknya itu menggunakan NISN siswa ya, yaitu masuk di ke website KIP kuliah ke kemendikbud.go.id, ke share di mana di chat ya, ke juga itu ke bebas uang ke uang kuliah dan dapat uang saku ya, dapat uang saku. Memang prosesnya nanti panjang karena itu nanti masuknya baru pada saat nanti Anda bersamaan, biasanya itu dibuka bersamaan dengan waktu SMPTN. SMPTN nanti mungkin masuk di bulan-bulan Februari Maret.
Lalu kita akan diumumkan biasanya kalau untuk PTS itu baru pada bulan Juli. Nah, kalau yang beasiswa yang lain silakan itu bisa kita proses sampai dengan di Oktober ini ya, termasuk untuk keluarga alumni, lalu kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang juga untuk prestasi program studi. Nah, itu bisa dilakukan kan kalau bisa sebelum Oktober ini ya. Jadi supaya Anda bisa mendapat kepastian itu. Kemudian ada pertanyaan untuk apakah kemudian untuk memutuskan mengambil negeri, silakan. Nah, ini tinggal itu adalah pilihan masing-masing ya. Hanya saja nanti kemudian kalau Anda sudah mengambil di WM, kemudian tidak jadi, berarti itu adalah pembatalan, berarti Anda tidak bisa ambil pengembalian dari WM. Maaf, itu kita tidak diinikan untuk fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran itu yang kita berikan fasilitas adalah bahwa teman-teman yang mendaftar di gelombang 1 itu bisa mendapatkan fasilitas yang lebih hemat karena Anda akan mendapatkan potongan bisa lebih dari 50 juta. Ya, itu yang untuk fakultas kedokteran di gelombang pertama fasilitasnya. Nah, itu gelombang pertama itu nanti yang pendaftaran sampai dengan bulan Januari 2022. Jadi kalau untuk fakultas kedokteran memang tidak ada fasilitas beasiswa khusus seperti alumni, lalu kemudian prestasi program studi dan Japres itu tidak untuk fakultas kedokteran karena memang secara khusus fakultas kedokteran masih memberlakukan bahwa seleksinya melalui tes. Oke, Pak. Untuk Pak Nanang, ya, ada Pak lagi? Ya, agak putus-putus. Pak Yus. Iya, jadi untuk KIP atau Kartu Indonesia Pintar harus mendaftar dulu di website sendiri ya, jadi Pak Yus ya, dan sesuai dengan persyaratan yang ada di website tersebut, karena persyaratannya ada lumayan. Jadi harus dipenuhi dulu, nanti baru prosesnya untuk swasta mungkin sekitar agak lama gitu ya Pak ya. Oke, saya rasa seperti itu. Terus kemudian ada pertanyaan dari Erik Sutanto. Untuk jurusan Inggris, apa perbedaannya apa antara di Kalijudan dengan yang di Madiun? Nah, jadi gini, untuk jurusan Inggris sebenarnya kalau yang di untuk yang di Kalijudan itu memang untuk pendidikan guru gitu ya Pak Yus ya. Kalau yang di Madiun itu Inggrisnya adalah Inggris yang bukan pendidikan guru ya, begitu ya Pak Yus ya. Karena ini di Madiun ini masih baru bergabung dengan kami. Jadi seperti itu. Murni berarti ya Pak ya? Ya. Murni Murni Inggris. Kalau yang di WM itu pendidikan bahasa Inggris. Kalau yang di Madiun itu
bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu mungkin seperti sastra Inggris ya kan ini. Dan masuk di kelompoknya itu adalah masuk di saat ini berada di bawah ilmu komunikasi. Ya, sebagai ininya. Fakultasnya masuk Fakultas Ilmu Komunikasi, Fikom. Ya. Di bawahnya Fikom. Terus dari Laura, siang Pak, saya ingin bertanya untuk beasiswa jalur prestasi maupun kerjasama. Ya, semua jurusan ya, kecuali kedokteran. Jadi ini berlaku untuk semua jurusan kecuali kedokteran. Kalau kedokteran itu ada seleksinya sendiri. Kalau yang lain bisa menggunakan jalur prestasi ini. Nah, ini dari Ignacia Maharani. Selamat siang, saya mohon maaf, rada kurang paham. Untuk jurusan manajemen dan akuntansi berarti jadi satu ya? Dulu kakak saya pernah masuk di WM lalu keluar. Nah, kalau untuk jurusan manajemen itu beda jurusan ya, beda program studi. Jadi sama-sama di bawah Fakultas Bisnis, tetapi beda program studi karena mata kuliahnya pun juga beda. Manajemen itu untuk memanage ya istilahnya ya, untuk menjadi bukan menjadi manajer tapi untuk memanage perusahaan, sedangkan akuntansi itu untuk mengelola keuangan dari perusahaan. Jadi beda jurusan gitu ya, tapi jadi satu fakultas. Jadi fakultas bisnis di bawah satu fakultas bisnis. Nah, ini kalau yang ini saya kurang tahu Pak Yus, kalau misalkan ada kakaknya dulu pernah kuliah tetapi sudah keluar, itu berarti boleh masuk ke diskon alumni atau tidak Pak Yus? Boleh Pak Yus ya? Mungkin sinyalnya nih Pak Yus seperti kok. Iya. Oke, saya tanyakan dulu tapi mestinya sih bisa. Nah, ini yang kedua ya, Paskalis. Mau tanya, Fakultas Kedokteran memang dari awal tidak dapat potongan harga. Potongan harganya Fakultas Kedokteran. Halo, iya Pak Yus. Silakan Pak Yus. Untuk yang itu alumni Pak Yus. Dulu sudah pernah ikut, tapi sekarang keluar gitu, misalkan nggak lulus, tapi sudah pernah kuliah di WM. Mestinya dapat diskon alumni Pak ya. Kalau dulu pernah jadi mahasiswa, tapi lalu kemudian keluar, ya silakan untuk ini kan nanti kita akan lihat pertimbangannya ya, dan ada fasilitas yang diberikan akan kita ke pertimbangan secara khusus. Jadi kalau yang ke keluarga WM dan alumni itu adalah yang pertama orang tuanya, ayahnya atau ibunya alumni, kakaknya alumni, atau kemudian misalnya kakaknya atau saudaranya menjadi mahasiswa di WM, sekarang Anda masuk untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Jadi silakan bisa diajukan. Nanti kita akan pertimbangkan. Tapi yang jelas kalau ayah ibunya alumni, kakaknya alumni, atau kakaknya jadi mahasiswa di sini pasti ya kan. Kalau yang lain-lain nanti kita lihat ke ininya ya. Seperti tadi ada pertanyaan kalau sepupunya atau bukan saudara dalam satu bukan dalam satu keluarga tapi ada saudara ya boleh-boleh saja, nanti kita akan lihat dan kita kembangkan untuk pertimbangannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Yus. Jadi intinya adalah ajukan saja istilahnya. Jadi nanti kami akan pertimbangkan apakah itu bisa atau bisa tetapi berapa persen gitu ya. Mungkin nanti kami pertimbangkan. Yang penting diajukan dulu.
Terus kemudian Fakultas Kedokteran memang tidak dapat potongan harga, tetapi ada potongan harga hampir 100 juta ya Pak Yus ya, kalau misalkan mendaftar awal. Kedokteran itu kan normalnya itu adalah 350 juta, itu pasti ada sumbangan sukarela ke selain ya karena itu. Nah, yang kita fasilitaskan adalah bahwa teman-teman bisa mengambil yang gelombang pertama, karena di gelombang pertama itu kita berikan potongan hampir 50 jutaan menjaganya. Jadi Anda hanya mendapat rate yang plus sukarela, meskipun sukarela itu tidak mengikat ya, tidak mengikat. Tapi artinya bahwa kalau Anda ambil yang ke gelombang pertama yang di tes nanti bulan Januari, itu Anda akan hemat 50 juta. Ya, Anda akan mendapatkan fasilitas bisa hemat 50 jutaan ya kan. Oke, terima kasih Pak Yus. Jadi harga awalnya itu memang 350 juta. Tetapi kalau misalkan mendaftarnya lebih awal, 350 juta per sukarela ya. Nah, nanti mendaftarnya lebih awal maka dapat potongan sekitar 50 juta. Jadi nanti sekitar 300 plus sukarela. Kalau misalkan lebih awal mendaftarnya, itu potongannya untuk kedokteran. Nah, ini potongan di jalur keluarga mendapat potongan berapa ya Pak? Nah, ini tergantung kebijakan ya. Jadi bisa 10%, bisa 25%. Yang penting diajukan dulu. Karena itu lumayan ya, kalau misalkan sudah dapat potongan kan nanti per semesternya kita dapat potongan terus. Itu lumayan, jadi bisa diajukan dulu. Nanti potongannya berapa, nanti tergantung pertimbangan dari pihak universitas. Gitu. Sampai dengan lulus Pak, atau hanya di awal mendaftar saja potongannya? Enggak, kalau yang untuk kuliah itu bisa sampai lulus, cuman ada ikatannya. Jadi istilahnya jangan sampai turun gitu, istilahnya IPK-nya. Ada syaratnya. Jadi, begitu ya Pak? Ya, kalau misalkan IPK-nya turun ya kita pertimbangkan lagi gitu ya. Jadi kan akan kita pertimbangkan gitu. Karena ya istilahnya kalau misalkan IPK-nya turun kan berarti ada mungkin malas anaknya atau gimana kan ya, masih kita pertimbangkan. Gitu ya Pak Yus ya, berarti kan bisa kalau misalkan oke sih lancar bisa sampai lulus ya Pak Yus ya. Ya, artinya kan evaluasi per semester ya. Tetap ada kewajiban teman-teman per semester Anda harus melaporkan ya, istilahnya melaporkan untuk kemudian nanti kita kekankan perpanjangan beasiswanya. Jadi memang yang paling inti seperti yang tadi Pak Nanang sampaikan adalah ke syarat ke IPK Anda ya. Artinya teman-teman ini adalah penerima beasiswa. Teman-teman sebagai penerima beasiswa itu tentu saja bahwa kriteria kita adalah mereka yang setidaknya bisa menampilkan dirinya atau mempunyai ini yang lebih dari teman-teman yang lain yang non beasiswa. Jadi itu kewajiban ke Anda. Kalau kemudian ke IPK atau anunya tidak terpenuhi bagaimana? Ya, status mahasiswa Anda tetap, tetapi beasiswanya yang tidak catatan untuk semester itu, sehingga kemudian ya Anda bisa pada semester itu ya dapat menggunakan biaya Anda sendiri. Nah, kemudian kalau ke IPK atau kanunnya terpenuhi lagi, ke beasiswanya jalan lagi ya. Jadi itu yang menjadi ketentuannya. Jadi mempertahankan bahwa Anda memang punya kelayakan untuk melanjutkan atau mendapatkan beasiswa itu sampai lulus. Oke, ya terima kasih Pak Yus. Nah, dan yang sampai lulus pun itu terbukti sampai sekarang banyak juga ya yang sampai lulus ya. Jadi beasiswa tersebut, kalaupun IPK-nya lancar gitu ya dan
apalagi kalau aktif di organisasi sudah pasti sampai lulus itu. Terus ini sudah dijawab oleh Pak Yus, kalau sepupu bisa diajukan, cuma nanti kita pertimbangkan. Kalau yang keluarga inti sudah pasti dapat. Ini yang teknologi pangan. Nah, kalau beda jurusan, nah yang penting itu adalah alumni ya. Kalau alumni WM jurusan apapun gitu ya, itu pasti dapat beasiswa alumni gitu ya. Nggak usah khawatir, walaupun misalkan kakaknya ini jurusan IPS, adiknya ini mau masuk jurusan IPA, nggak apa-apa. Yang penting adalah alumni. Jadi ada potongan khusus. Untuk program studi seperti teknologi, apakah ada potongan khusus? Sama. Jadi teknologi pangan dan jurusan-jurusan lain itu potongannya sama. Ya, semuanya dapat 50% kalau mendaftar sebelum Oktober. Nah, ini boleh di-share biaya per semesternya. Oh, nanti saya akan share ya. Sebentar lagi akan saya share lewat chat. Nih, beasiswa KIP. Bisa klik KIP kuliah. Terus kemudian bidik misi bisa juga ya. Tadi ada jurusan bahasa Inggris dan bukan di Kota Madiun. Apakah beasiswa? Bisa. Jadi beasiswa kerjasama kami itu bisa dipakai untuk semua jurusan, baik di kampus di Surabaya maupun di luar Surabaya, jadi di Madiun bisa dipakai. Jadi seperti itu. Ini saya akan share dulu untuk biaya per semester ya Pak ya. Per semesternya. Jadi biaya kuliahnya saya share di sini. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan sambil saya share dulu? Berarti kalau WM itu kan ada 3 kampus ya Pak Nanang ya. Kampus 1 itu di mana Pak? Jadi WM itu kalau di Surabaya ada 3 kampus. Kampus 1 ada di Dinoyo. Dinoyo itu sebenarnya ada 2 kampus sih ya. Satunya yang untuk S2 ya, yang pasca itu ya, dan lembaga bahasa. Dan satunya untuk reguler. Jadi di Dinoyo itu ada 2. Terus di Kalijudan ada, itu untuk teknik. Jadi yang di Kalijudan itu untuk fakultas-fakultas teknik dan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus ada lagi yang di Pakuwon. Nah, yang di Pakuwon ini yang untuk Fakultas Kesehatan. Jadi Fakultas Kesehatan seperti kedokteran, farmasi, keperawatan, psikologi, terus ada juga filsafat, itu semua kumpul semua di Pakuwon. Dan ada lagi yang di Madiun. Di Madiun seperti tadi ya, daftarnya tadi ada yang bahasa Indonesia ada yang BK, ada yang bahasa Inggris, dan seterusnya. Ini sudah saya share tarif uang kuliah, silakan dilihat. Itu adalah tarif kuliah umum di mana semua sama. Lumayan dekat rumah. Wah ya, keren Mas. Dekat rumah memang keperawatan, makanya untung itu ngambil yang keperawatan. Dan sekarang juga kesehatan ini juga lagi naik daun ya. Jadi karena ini pandemi, jadi banyak juga yang berminat masuk ke kesehatan. Untuk jurusan bisnis bagaimana ya Pak? Kalau apakah di bisnis itu kita diajarkan mengenai, oh iya pasti. Jadi jurusan bisnis itu dosen-dosen kami itu ada juga yang dosen praktisi juga ya. Jadi istilahnya dosen-dosen yang sudah berpengalaman, sudah punya bisnis sendiri. Jadi itu nanti akan diajarkan bagaimana mengelola suatu bisnis, dan untuk KWU bagaimana membuat bisnis tersebut. Ya, jadi kewirausahaan itu ada kelebihannya memang ya. Prodi kewirausahaan itu kalian kalau mau masuk situ kalian akan diajarkan untuk membuat bisnis, dan walaupun kalian masih mahasiswa kalian nanti akan punya bisnis sendiri kalau KWU ya. Tapi kalau yang bisnis yang lainnya itu kalian diajarkan mengelola bisnis bagaimana caranya, dan langsung praktek juga karena dosen-dosennya juga ada praktisi dari dunia kerja gitu. Joshua Boner raise hand. Wow, silakan Joshua kalau mau. Ya, Pak. Mau sharing aja nih Pak, sharing tentang beasiswa. Oke, jadi mau sharing aja nih teman-teman untuk beasiswa ya. Jadi aku ini juga penerima beasiswa dari WM, itu dari semester 3 sampai semester 4, itu aku dapat beasiswa dari KIP. Itu persyaratannya juga benar kayak katanya Pak Nanang tadi, untuk IPK, lalu ada persyaratan-persyaratan yang sekiranya itu harus dipenuhi. Contohnya itu salah satunya itu untuk surat keterangan kerjanya orang tua.
Itu salah satunya. Lalu yang paling penting emang UPK sih ya, karena itu bakalan dilihat oleh fakultas, lalu oleh universitas juga, karena KIP itu bantuannya itu bisa dibilang gede ya, gede banget. Bisa dibilang gede banget. Jadi kalian bisa menikmati beasiswa itu pas masuk kuliah nanti. Lalu persyaratannya itu bakalan dikasih oleh dosen-dosennya. Nanti akan dikasih untuk persyaratan-persyaratan yang harus kalian penuhi gitu sih. Jadi enak lah dapat beasiswa gitu sih. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Joshua. Ini bukti bahwa memang beneran ada beasiswanya dan sangat-sangat membantu mahasiswa ya. Sangat-sangat membantu. Bahkan yang angkatan Joshua pun ada yang beasiswanya juga full. Cuman ya itu memang benar-benar khusus gitu ya, enggak semua dapat. Jadi istilahnya silakan mengajukan karena intinya Widya Mandala itu care gitu ya, istilahnya ingin supaya mahasiswa yang berprestasi itu bisa kuliah, bisa mendapatkan pendidikan tinggi juga gitu loh, dan tidak terkendala biaya. Jadi intinya seperti itu. Jadi silakan kalau misalkan ada kesulitan biaya diajukan aja dulu, nanti kami pertimbangkan. Seru sekali ya Pak ya. Pertanyaannya banyak sekali. Sekali. Iya, karena memang kalau Widya Mandala buat untuk anak-anak Sayuka itu tetap menjadi favoritnya alumni kami untuk melanjutkan studi. Terkenal dengan kampus Bata Merah ya Pak ya. Iya benar. Jadi kami awalnya itu memang kalau Widya Mandala itu Bata Merah. Bata Merah itu kenapa? Karena kami adalah menganut sistem open, sistem terbuka gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi. Cuman ya sekarang mengikuti perkembangan zaman, kampus kami yang di Pakuwon itu ya sudah mulai kami ini ada lab-labnya udah mulai pakai ini ya dinding ya, karena Bata Merah itu memang kelemahannya harus perlu banyak cahaya gitu dan seterusnya. Jadi nggak semua. Jadi istilahnya kami sudah mulai memodernisasi. Ini ada pertanyaan link videonya memang sangat-sangat menarik ya. Nanti linknya nanti saya minta ke Pak Yus, nanti akan saya share. Apa kalau Pak Yus punya linknya sekarang mungkin bisa di-share, tapi nanti kalau belum ya nanti bisa tanya ke WA saya ya, nanti akan saya share linknya. Mestinya ada, kami masukkan ke YouTube nanti. Ya, tadi saya juga merekod Pak, kebetulan presentasi hari ini, nanti juga saya akan upload di YouTube sekolah, nanti juga saya akan berikan kepada orang tua biar mereka juga tahu begitu. Oh iya, terima kasih Bu Esther. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada dari sekolah juga untuk mengupload video hari ini dan silakan dilihat lagi, silakan ditunjukkan. Iya, untuk anak IPA ini sebelum pandemi sepertinya Pak pernah ya tadi kalau Pak Cal bilang itu pernah main ke labnya yang di Kalijudan waktu itu dengan Pak Agus. Jadi main-main ke sana, anak-anak merasakan sendiri labnya yang di Kalijudan. Tadi katanya seru katanya Pak Cal. Kangen ya. Lengkap buat alatnya Bu, suka aku di sana. Iya lengkap ya Pak Cal ya. Enggak Bu, terus cutting-cuttingnya baik-baik banget, terus dosen pembimbingnya baik-baik banget, jadinya cepat pahamnya Bu, kebantu waktu UH Bu waktu itu. Wah gitu ya, nggak ada yang galak ya, dosennya nggak ada yang galak ini. Begituan selama saya di sana, kami di sana belum ada yang galak sih Bu. Belum ada yang galak. Oke, ditunggu bergabungnya ya Pak Cal ya. Iya, ini soalnya kalau yang di Kalijudan itu adalah teknik ya. Teknik itu memang banyak sekali eksperimen-eksperimen yang sangat-sangat menarik gitu ya. Saya sendiri pernah ikut juga, salah satu memang menarik sekali. Jadi ada robotnya juga, ada juga yang lainnya yang industri ini juga, cara layout. Jadi dan dosen-dosennya juga berpengalaman sehingga tidak cuma di sini, di luar negeri pun mereka juga diminta untuk mengadakan kuliah juga, jadi sangat-sangat berpengalaman. Silakan kalau mau bergabung. Ya baik, oke anak-anak mungkin kalau ada yang ingin bertanya disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan ke Bu Esther. Kalau Bu Esther tidak bisa menjawab nanti dengan Pak Nanang, nggih.
Nanti mohon izin monggo, anak-anak saya silakan. ngeliwui chat nggih Pak Nanang. Monggo, Mungkin monggo, enggak apa-apa. ya karena waktunya sudah selesai Pak Nanang, saya dari Santo Yusuf mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya pada hari ini telah mempresentasikan Kampus Widya Mandala. Semoga harapan kami banyak anak-anak kami yang terus ada diterima di Widya Mandala dengan banyak sekali jalur. Intinya anak-anak kalau kalian ingin tanya, ingin ini jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu karena ternyata Widya Mandala itu menyiapkan banyak jalur, beasiswanya banyak, ya toh. Jalur undangan kemarin bahkan ada yang prestasi, yang periode 1 itu bahkan 0, jadi USP-nya 0, free. Kalian enggak bayar sama sekali. Hanya membayar nanti di uang untuk registrasinya itu 2 juta, lalu untuk UKT-nya saja, uang semesternya saja. Lalu ada juga jalur kerjasama, KIP tadi juga ada, lalu bidik misi ada. So, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama Widya Mandala. Baik, Pak Nanang, Pak Yus, terima kasih banyak. Joshua, Karisa, Olivia, terima kasih kesempatannya hari ini. Semoga nanti banyak ya anak-anak kami yang bergabung di sana. Baik, anak-anak, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa penutup, Pak Nanang. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kami telah menyelesaikan presentasi dari kampus yang bekerja sama dengan sekolah kami dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Bapak, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dosen bersama dengan kakak kelas kami, alumni, semuanya dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, dapat berguna bagi kami adik-adik kelas yang ingin melanjutkan studi setelah lulus nanti. Berkati Pak Yus, berkati Pak Nanang, berkati kehidupannya, berikan kesehatan, berikan kekuatan di dalam melakukan pendampingan terhadap putra-putri, terutama di sekolah kami ini Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati kami Tuhan, seluruh kegiatan kami pada saat siang sampai dengan sore nanti. Seluruh doa, harapan kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Yus sekali lagi, Pak Nanang terima kasih, Joshua, lalu Karisa, lalu Oli, terima kasih banyak. Anak-anakku terima kasih semuanya. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kesempatannya. Sampai Terima ketemu lagi kasih. teman-teman semuanya. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Selamat siang. Iya, selamat istirahat saya. Terima kasih, Bu.